Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tujuan. Salam tujuan. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sekretaris Rizka siapa yang tidak masuk? Ayu, Anugrah, Setia, dan yang karena sakit kita doakan semoga segera sembuh. Oke, selanjutnya ketua kelas restu silakan ke Kepada wanita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih restu. Sebelum memulai materi pada pembelajaran hari ini, yang pertama akan Ibu awali dengan melakukan tes diam. Apa yang dimaksud dengan zat? Oke? Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Selain air yang membeku ketika berada di suhu dingin, bisakah kalian menyebutkan contoh pembekuan lainnya? Ya. Oke, ayo Krisna. Ketika kita membahas kejadian yang berada di sekitar air lalu lama-lama kesadaran itu akan menjadi dan membentuk. Perhatikan video berikut. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah terjadi perbedaan signifikan antara pagar besi dan tangga besi dari tahun ke tahun? Dan yang kedua, persyaratan pada pagar besi dan tangga besi termasuk perubahan warna ya, perubahan warna dari tahun ke tahun, yaitu boleh dibilang adalah namanya persyaratan. Nah, persyaratan pada besi merupakan perubahan kimia. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar dari mempelajari perubahan fisika dan kimia. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali proses perubahan fisika dan kimia. Yang pertama ini misalnya ketika kita makan coklat, kadang kalau kita makan atau kita beli itu kan coklatnya masih bataman. Ternyata ketika coklat itu dicairkan maka akan bisa dicairkan dengan cara dipanaskan, maka itu nanti bisa dapat dimanfaatkan untuk memasak jenis-jenis makanan yang lain. Kalian akan Ibu Iva kasihkan soal pintes. Silakan dikerjakan sendiri secara mandiri, tidak boleh berdiskusi ataupun bekerja sama dengan teman sebelah kalian. Sudah dapat lembar tugasnya semuanya? Sudah. Hanya 5 menit, 1 menit sudah berjalan, tinggal 4 menit lagi. Kita pembelajaran hari ini nanti ada beberapa yang akan dinilai oleh Bu Iva. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah aktif. Kemudian yang kedua adalah penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja ini nanti adalah penilaian ketika kalian bekerja dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penilaian untuk pretest dan post test. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah singkong rebus. Kemudian gambar yang kedua tape singkong. Dari dua gambar ini, buatlah rumusan masalah. Tuliskan rumusan masalahnya. Tuliskan di buku kalian. Tuliskan pertanyaan di kertas kalian. Setelah kalian menuliskan pertanyaannya, coba kalian tulis jawabannya di bawahnya. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Jadi kemarin sudah bisa bagi kelompoknya ya? Sudah belajar dalam kelompok semuanya? Sudah. Nah, jadi nanti kalian akan melakukan pengamatan. Nah, nanti kalian akan menemukan apakah benar dari jawaban permasalahan yang kalian temukan itu apakah memang benar atau kurang tepat. Sekarang Bu Iva bagikan lembar kerjanya. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu tata cara pelaksanaannya. Yang pertama dari ini paling penting karena nanti ini kalian
berhati-hati dalam melakukan pengamatan. Di tabel pengamatan kondisi sebelum berarti kertas belum digunting. Nah, warnanya apa? Sudah digunting, warnanya apa? Kemudian tulis perubahannya dan bakar sedikit ujung kertas. Oke, coba dulu. Coba dulu. Oke, hati-hati. Coba dibakar kemudian. Nah, oke. Coba perhatikan di sini. Nah, kan? Oke. Nah, sekarang tuliskan pengamatannya. Kertas dibakar. Sebelum dibakar warnanya apa? Setelah dibakar warnanya apa? Oke? Langsung di sama ini. Oke. Ya. Ini tadi apa ini? Pengamatannya. Ya, warna sebelumnya warnanya apa? Oke, kemudian setelah pembakaran warnanya apa? Nah, kemudian identifikasi perubahannya itu perubahan apa? Ini yang harus identifikasi perubahan apa dari dua ada apa? Kimia atau fisika. Nah, itu kalian tulis. Yang pertama ini perubahannya apa? Oke, coba. Nah, ini perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Apakah terjadi perubahan? Apa? Nah, dilakukan ya dia ya. Kira-kira kalau air itu di apa namanya dikirim itu rasanya apa? Manis kan? Nah, sekarang kalian tulis pengamatannya di sini. Kondisi sebelum dia bentukannya apa? Sebelum kristal, tapi dia rasanya rasa gula. Nah, terus kemudian setelah dilarutkan dalam air, apakah berubah rasanya? Nah, kamu pegang nanti sampai terjadi perbedaan. Sebagainya belum boleh. Sekarang lakukan diskusi setelah tulis tabel, lakukan diskusi menjawab pertanyaan pada tabel pada ini lembar. Kalau sudah dilakukan pelajaran, kemudian diskusikan
Oke, percobaan yang kedua, pengamatan yang kedua, yaitu ketika kertas dibakar merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yaitu berupa abu. Setuju? Ada yang berbeda? Oh, sama. Oke, udah beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, terima kasih kelompok 6. Mengenai ciri-ciri sifat fisik atau sifat fisika. Siapa yang menyimpulkan? Oke, Amel, silakan. Oke, ya. Silakan dulu dengan pemotong materi terlebih dahulu. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya untuk kalian, perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat tapi tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia yaitu perubahan bentuk dan ukuran serta menghasilkan zat baru. Tadi di awal kan ada dua fenomena ya, singkong rebus dan tape singkong. Berarti singkong rebus merupakan perubahan apa? Fisika atau kimia? Singkong rebus. Fisika. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan zat baru. Kalau tape singkong? Karena kan dia menghasilkan zat baru. Oke, selanjutnya silakan mengerjakan post test. Ini dikerjakan sendiri, tidak perlu berdiskusi dengan temannya. Ini habis ya, silakan dikumpulkan. Mungkin ada perwakilan satu ke depan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Janu. Dari perubahan fisika dan kimia, saya merasa senang dan saya dapat memahami perbedaan perubahan fisika dan kimia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Janu. Oke, untuk yang lainnya, gimana perasaannya? Apakah sama dengan Janu? Materi pembelajaran berikutnya ya. Yang pertama adalah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai adesi dan kohesi. Yang pertama nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian adesi dan kohesi. Yang kedua penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga melakukan pengamatan tentang adesi dan kohesi. Silakan restu ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Doa terlebih dahulu, doa mulai. Doa